Mari kita meningkatkan ketakwaan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyi. Kemudian yang ketiga, buta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduka Allahumma ala ni'amin yu'dinu alhamdu bizdiyadiha. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyika Muhammadin hadil ummati li rasyadiha wa ala alihi wa sahbihi ma qamat at-turus wa sutur li uyunil alfadhi maqama bayadiha wa sawadiha. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fata'ala Allahul malikul haqq wa la ta'jal bil Qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyuhu wa qur rabbi zidni ilma wa qur rabbi zidni ilma. Shadaqallahul azim. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ustaz, para guru, para orang tua kami semua yang hadir di majelis yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita meningkatkan ketakwaan dan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dikaruniakannya kepada kita, kepada kedua orang tua kita dan kepada seluruh hamba yang kita sayangi dalam hidup ini. Salawat dan salam semoga selalu disampaikan Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kita di Masjid Al-Kahfi, yaitu pembacaan kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan yang lalu kita masih membahas tentang al-muraqabah, babul muraqabati. Hadisnya yaitu tentang kisah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 orang dari Bani Israel yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengirim seorang al-malak yang mengirim malaikat bahasa kitanya, yaitu yang pertama kena penyakit al-baras, yang kedua tidak tumbuh rambut, kemudian yang ketiga buta. Kemudian mereka ini diuji, yang kena baros ternyata tidak lulus, karena apa? Lupa. Saat diberi kesembuhan oleh Allah, kemudian diuji oleh Allah dengan apa? Si malaikat ini dia berpura-pura minta bantuan, kemudian enggak bisa katanya. Apa kata dia? Al-huququ katsir, gitu kan? Al-huququ katsiratun, ya. Saya masih banyak tanggungan, bro, katanya. Belum bisa bantu, gitu dia, kata dia. Terus kepada yang tidak punya rambut pun dia berharap semoga diberi rambut oleh Allah, ya. Kalau yang kena penyakit al-baros itu dia minta kepada Allah launun hasan. Kalau yang punya rambut sya'run hasan, ya. Ditumbuhkan rambutnya sehingga dia bisa seperti orang yang lain. Ya, ternyata yang ketiga ini siapa? Jemaah sekalian, hamba Allah yang buta. Ya, ternyata beliau ini lulus ujian, gitu kan. Ketika ada seorang miskin yang itu adalah al-malaika
pura-pura ternyata dia aku ingat sekali akan nikmat-nikmat Allah kepadaku, kemudian dengan senang hati aku akan membantu kamu, mau apa saja silakan, gitu kata dia, diberikan. Oh, ternyata langsung diberitahu oleh malaikat itu, wahai hamba Allah, beruntung kamu, gitu kan, sesungguhnya aku adalah Rasulullah, gitu kan, utusan Allah Subhanahu wa taala yang hanya ingin apa? Untuk menguji kalian, ya. Kamu tidak seperti sahabat-sahabatmu yang sebelumnya. Itulah yang intinya dalam hadis ini, kita di saat kita susah, kemudian biasanya akan ada ya, masa-masa senang. Nah, di saat masa senang itulah biasanya kita diuji oleh Allah. Kita teringat enggak masa susah kita dahulu? Nah, itu dia. Di saat itulah ya, kalau hamba-hamba yang ingat ya, perjalanan-perjalanan dalam hidupnya susah, senang, sehat, sakit, kemudian sempat diuji oleh Allah, dia ya insya Allah gitu, dengan ketundukan hati dia ingin selalu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita sebut ya, yang kita teringat firman Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Baik jemaah sekalian, itu kesimpulan dari hadis yang lumayan panjang kemarin itu ya. Hari ini insyaallah kita akan baca hadis yang baru. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ya'la Shaddad ibni Aus radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, apa kata Nabi dalam hadis ini? Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man atba'a nafsahu hawahu wa tamanna 'ala Allah. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Ya. Jemaah sekalian, artinya ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kayyisu, al-kayyisu itu artinya orang yang cerdas. Ya kalau bahasa kitanya itu adalah orang yang cerdas. Cerdas yang hakiki gitu, bukan cerdas tapi licik, itu tidak. Ya, yang cerdas yang terpuji, cerdas yang mulia, itu kata Nabi ya. Kalau dalam bahasa Arabnya al-aqilu al-mutabassir ya fil umuri ya. Al-aqil itu adalah orang yang berakal, yang selalu memperhatikan di setiap pekerjaan-pekerjaan dia, gitu kan, urusan-urusan dia, apa yang akan dilakukan itu dia selalu perhatian. Kemudian wan nadhiru fil awaqibi, itu diantara definisinya. Yang cerdas itu adalah hamba yang cerdas itu al-kayyisu, dia selalu memperhatikan apa istilahnya al-awaqib itu akibat ya. Akibat dari sebuah perbuatan itu dipikirkan. Saya melakukan ini untuk apa dan nanti akibatnya apa. Itu kata Nabi ya, al-kayyisu, orang yang berakal, sebenar-benar berakal, atau orang yang cerdas, yang mulia ya. Siapa itu? Kata Nabi, al-kayyisu man dana nafsahu. Dana yudani itu artinya hasaba ya. Ya, dalam penjelasan para ulama itu dana nafsahu maknahu hasabaha wa adallaha wa qahharaha hatta sarat muti'atan munqadatan. Ya, yaitu hamba yang dana nafsahu itu yaitu orang atau seorang hamba yang suka hasabah nafsahu, yaitu suka menghitung-hitung diri. Itu kata Nabi. Bahkan bukan hanya menghitung-hitung diri ya. Apa kata para ulama? Wa adallaha.
Adalla yudillu itu adalah hamba yang cerdas menurut Rasulullah itu. Jamaah sekalian, adalla hamba yang suka suka, adalla yudillu itu merendahkan dirinya. Ya, jadi apa istilahnya? Ya, fitrah kita manusia itu kan biasanya gitu, Pak. Kita itu jarang sekali untuk merendahkan diri kita. Jujur, siapa saja gitu kan. Tapi ternyata menurut Rasulullah, orang yang cerdas itu adalah, ya kalaupun tidak sering, sekali-kali lah gitu. Sekali-kali kita itu merendahkan diri kita. Ya Allah, saya ini ya Allah gitu loh, Pak. Ya Allah gitu lah, gitu loh. Ya caranya. Kalaupun tidak sering, tapi kalau sering itu sangat bagus sekali. Tetapi memang penting kalau kita istilahnya, kalau ya saya terkadang itu juga lah gitu kan, suka merenung juga gitu kan. Sangat bagus sekali gitu pesan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena fitrah kita sebagai manusia ya, hamba-hamba yang biasa seperti ya saya lah Pak gitu, siapa-siapa saja di antara kita. Fitrah kita itu biasanya suka untuk menjunjung diri ini gitu kan. Ya Pak, meninggikan diri atau memuliakan diri. Dan itu hal yang wajar, nggak apa-apa gitu ya. Karena memang kita itu Pak ya, fitrah kita itu suka untuk dipuji gitu kan, dihormati, dihargai. Betul. Siapa yang mau ya kan untuk dihina atau diremehkan, itu fitrah manusia, betul. Ya, fitrah kita ya, semua kita lah atau rata-rata di antara kita. Tetapi ya ternyata sekali-kali kita perlu untuk merendahkan diri kita. Nah, itu loh, wa adallaha ya, kemudian wasta'badaha, dan istilahnya menjadikan diri kita itu sebagai budak di hadapan Allah ya, atau istilahnya tunduk kepada perintah-perintah Allah gitu loh, Pak. Wa qahharaha. Nah, jadi orang yang cerdas itu terkadang dia itu suka untuk qahhara yuqahiru ya. Qahhara itu memaksa dirinya untuk taat kepada Allah. Diri ini kadang ya, memang memaksa itu nggak baik secara umum. Secara umum paksaan itu nggak bagus, tetapi terkadang untuk kedisiplinan diri ya terutama untuk kita pribadi, memaksa itu perlu Pak. Ya, bagus. Atau selain diri kita, untuk orang-orang terdekat kita. Nah, kalau untuk orang yang jauh dari keluarga kita mungkin nggak bagus ya secara umum memaksa. Tapi kalau untuk diri, terutama diri pribadi gitu ya, kemudian orang-orang terdekat kita, anak terutama gitu kan, terkadang-kadang paksaan itu bagus gitu loh. Jadi nggak bisa kita katakan semua paksaan itu jelek, enggak. Ya, ada hikmahnya ternyata. Ya, karena kalau kita ya terutama diri pribadi ini ya, jarang terlalu longgar gitu kepada diri kita gitu kan. Ya, ujung-ujungnya nanti penyesalan dan penyesalan, terutama memaksakan diri untuk taat kepada Allah ya, menjauhkan diri dari maksiat kepada Allah, itu terkadang memang perlu untuk dipaksa ya, agar agar kita tidak rugi nantinya ya, tidak ada penyesalan, itu dia. Jadi al-qayyisu itu man dana nafsahu, kata Nabi ya, yaitu orang yang suka menghitung-hitung diri atau merendah-rendahkan dirinya ya, kalaupun tidak sering tapi kadang-kadang kita perlu ya, atau juga memaksa dirinya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan begitu hatta sarat muti'atan munqadatan ya, dengan cara begitu ya, diri kita itu ya, jiwa kita ini insyaallah mau untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna mandana nafsahu. Kemudian setelah itu wa amila lima ba'dal maut. Masya Allah, suka menghitung-hitung diri, kemudian dia beramal untuk bekal setelah mati nanti. Itulah orang yang cerdas. Orang yang cerdas menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amila lima ba'dal maut ini artinya
Ya, seperti yang kita ketahui ya, kehidupan dunia ini adalah apa? Ya, perjalanan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap perjalanan ya, langkah-langkah kita atau perbuatan-perbuatan kita di dunia ini, ya setelah itu pasti ada apa? Akibatun atau al-awaqib ya. Ada apanya? Apa istilahnya Pak? Akibah itu apa ya kalau bahasa kita ya? Sebenarnya sudah jadi bahasa kita gitu Pak. Akibat kalau bahasa kitanya akibat. Kamu kalau begini ya akibatnya begitu gitu kan. Itu sebenarnya sudah dari apa? Dari bahasa Arab. Cuma kalau kita itu apa pakai K. Ya, pakai huruf K, tapi kalau apa di bahasa Arabnya pakai qaf. Aqibatul umur ya. Wa ilallahi aqibatul umur ya. Dalam surat Toha itu wal aqibatu littaqwa, yaitu akibat-akibat yang baik-baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu surga, kemudian kebahagiaan di akhirat nanti. Itu semuanya untuk siapa? Hamba-hamba yang bertakwa selama di dunia ini. Ya, apa saja yang kita perlukan untuk kehidupan yang abadi nanti. Ya, jadi selama di dunia inilah hamba tersebut dia rajin sekali gitu kan, perhatian sekali untuk mempersiapkan bekal-bekal tersebut. Selanjutnya wal ajizu, yaitu orang-orang yang ajiz. Ajiz itu adalah orang yang lemah dalam hidup ini. Lemah, tidak berdaya menurut Rasulullah SAW. Siapa itu? Man atba'a nafsahu hawahu, yaitu orang yang menjadikan dirinya itu, jiwanya itu ngikut kepada nafsunya, hawahu ya. Kalau bahasa kitanya nafsu itu memang tidak bisa dihilangkan. Ya Pak ya, Ibu, nafsu itu tidak bisa dihilangkan, tetapi dia bisa dikontrol. Nah, kita mau berada di posisi mana? Apakah kita atba'a nafsahu hawahu atau atba'a hawahu nafsahu? Nah, itu dia. Jadi ada dua model hamba. Yang pertama, dia yang ngikut nafsunya. Yang kedua siapa? Dia nafsunya itu dipaksa untuk ngikut dia. Nah, gitulah. Artinya apa? Seorang hamba ini yang pertama dia yang mengikut hawa nafsu, yang kedua dia yang mengontrol hawa nafsunya. Kamu harus ngikut aku, bukan aku yang ikut kamu. Nah, ini dia. Ya. Jadi yang lemah itu kata Nabi SAW, hamba yang tidak berdaya itu apa? Dia yang mengikut kepada nafsunya. Atba'a nafsahu hawa itu artinya apa? Ya, dia itu menjadikan dirinya itu mengikuti hawa nafsunya. Artinya apa? Tunduk kepada hawa nafsu. Itu yang dimaksud oleh Rasulullah, orang yang lemah dalam hidup ini. Orang yang tidak bisa mengontrol hawa nafsunya. Yang kuat itu apa? Yang bisa mengontrol, yang mengatur. Aku yang ngatur, bukan kamu yang ngatur, ya. Setelah itu, ya, dia sudah mengikutkan dirinya atau jiwanya ya kepada hawa nafsunya, wa tamanna 'ala Allah, dan dia berharap ya, berangan-angan untuk dapat rahmat Allah, kasih sayang Allah. Jadi hadis ini sebenarnya bukan kontradiksi dengan ayat-ayat Al-Quran. Secara umum kita pahami bahwa kita nggak boleh putus asa dari rahmat Allah, tidak boleh putus asa dari kasih sayang Allah. Tetapi yang dalam hadis ini, orang yang lemah itu adalah orang yang mengikut hawa nafsunya, kemudian dia berharap kepada Allah. Maksud berharap di sini apa jamaah sekalian? Ya, bukan berarti kita istilahnya nggak boleh berharap dari rahmat Allah, bukan begitu. Maksud dalam hadis ini adalah dia itu sengaja untuk tidak taat kepada Allah, ya, untuk lalai dari ketaatan kepada Allah, sengaja memilih gitu loh Pak ya, sengaja untuk tidak taat, sengaja untuk lalai, sengaja pokoknya
kekurangan-kekurangan itu pilihan dia, ya, sengaja. Nah, setelah itu apa? Dia berharap kepada Allah, ya, dengan tidak ada beristighfar gitu, tidak ada penyesalan, hanya berharap saja. Nah, berarti inilah orang yang apa? Yang lemah, ya, tidak berdaya dalam hidup ini, ya. Yang baik itu apa? Minimal yang baik itu adalah kita lemah, ya. Kita misalnya kurang taat kepada Allah misalnya, nggak apa-apa, ya. Mungkin kita banyak lalai dalam hidup ini, tetapi setelah itu harus apa? Harus ada penyesalan. Nah, kalau masih ada penyesalan, kemudian banyak-banyak istighfar, itu masih bagus, ya, mulia. Tapi kan yang nggak bagus itu kata Nabi apa? Ya, sudah sengaja milih tidak taat, ngapain taat gitu kan? Ngapain jadi orang soleh gitu kan? Ngapain ngikut-ngikut apa istilahnya ajaran para nabi dan rasul misalnya gitu loh Pak. Sengaja, tetapi dalam hatinya berharap rahmat Allah, berharap kasih sayang Allah. Itu enggak apa kurang tepat menurut Rasulullah SAW. Kalau begitu berarti kita termasuk siapa? Orang yang lemah atau al-ajizu, bukan al-kayyisu, ya. Yang baik itu adalah siapa? Al-kayyisu, yaitu orang yang cerdas, yaitu orang yang mulia menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? Man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, yaitu hamba yang suka menghitung-hitung diri selama hidup ini, kemudian dia gencar, semangat sekali untuk mempersiapkan bekal setelah mati nanti, lima ba'dal maut, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, ya. Ciri-ciri bagusnya keislaman seseorang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu apa? Tarkuhu ma la ya'ni. Seseorang itu dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Nah, itu apa di antara ciri apa Pak Ibu? Ciri dari apa? Dari husni islamil mar'i, bagusnya keislaman seseorang. Masya Allah, ya. Standar dari Nabi kita itu simple sekali Pak. Kalau pengen bagusnya keislaman seseorang, nah gitu loh, nggak muluk-muluk, ya. Standarnya sangat sederhana sekali. Yaitu apa? Lihatlah, ya. Kalau dia suka meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk dia, gitu kan? Untuk dia, untuk keluarga dia, ya, untuk keturunan dia. Pokoknya sesuatu atau segala sesuatu yang tidak bermanfaat itu dia tinggalkan. Masya Allah. Ya, ini bisa dijadikan sebagai kaedah, bukan hanya dalam beragama saja kalau menurut saya gitu, ya. Dalam aktivitas kehidupan sehari-hari pun, ya. Mau bekerja, mau di mana-mana, ya. Kalau yang nggak bermanfaat itu jangan dikerjakan. Ya, tinggalkanlah sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kita. Maksudnya apa itu? Kerjakanlah sesuatu yang bermanfaat untuk kita. Apa saja, ya. Bekerja atau apa lagi, ya. Kalau yang biasa dalam kehidupan sehari-hari itu ngomong, ya Pak, ya. Ngomong banyak ngomong gitu. Nah, itu dia. Misalnya, ya kan? Ada hamba Allah misalnya sebagian dari kita misalnya, atau hamba Allah dalam kehidupan inilah secara umum gitu kan, bicara misalnya, karena dalam bicara itu ya banyak sekali pesan-pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, falyaqul khairan au liyasmut misalnya, ya. Jadi orang ciri-ciri hamba yang beriman kepada Allah dan hari akhir, atau ciri-ciri kesempurnaan keimanan seseorang itu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, falyaqul khairan aw liyasmut, ya, ngomong yang benar atau diam, itu pilihan, Pak.
ya ngomong yang benar atau diam. Nah, berarti kalau ngomongnya banyak ya, tetapi yang salah-salah aja gitu kan, yang nggak baik-baik semua, pokoknya sedikit manfaat, tapi banyak bicara gitu, sedikit manfaat. Nah, berarti ya, kalau menurut hadis ini ya itu termasuk ciri-ciri apa? Kurang baiknya keislaman seorang hamba. Insyaallah itu contoh-contoh lah dalam kehidupan kita bicara, ya apalagi Pak gitu kan, ya berbuat ini berbuat itu, ya menyampaikan ini menyampaikan itu misalnya. Ya termasuklah mungkin dalam media sosial gitu Pak ya, nulis ini nulis itu, ya kalau memang bermanfaat ya silakan gitu, silakan di-share ya, tapi kalau kurang bermanfaat ngapain untuk di-share. Harus diperhatikan hal-hal itu karena memang kaedah-kaedah yang sederhana dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ternyata banyak sekali hikmah dan manfaatnya. Boleh jadi misalnya, nah ini mungkin ya sebagai pengingat lah ya, terutama bagi kami pribadi lah gitu Pak ya. Ya mungkin ini sudah banyak dibicarakan oleh kita, oleh para ustadz, para guru gitu kan, dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Kita itu banyak lihat HP atau banyak lihat mushaf misalnya. Nah, itu perlu ya terkadang perlu ini Pak ya, perlu untuk direnungkan gitu kan. Ya. Secara tidak sadar ya boleh jadi ya kita itu termasuk hamba Allah yang banyak melihat HP daripada melihat mushaf. Boleh jadi. Nah, gitu loh. Dan ini bukan untuk menjelek-jelekkan siapa ya, bukan untuk nyinggung-nyinggung siapa ya, kita hanya untuk saling mengingatkan saja. Boleh jadi saya termasuk gitu loh Pak ya. Boleh jadi saya termasuk hamba Allah yang ya boleh jadi yang banyak lihat HP daripada lihat mushaf. Ya kalau memang begitu realitanya ya solusinya apa? Beristighfar. Gitu aja, gitu Pak ya. Beristighfar, ya Allah, ya ternyata iya ya Allah selama ini ya Allah gitu loh. Itu dia ternyata itu ya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, ya ciri dari ya bagusnya keislaman seseorang yaitu apa? Tarkuhu ma la ya'ni, ia suka untuk meninggalkan segala sesuatu yang kurang bermanfaat untuk dirinya. Subhanallah, ini menjadi kaidah bagi kita. Kenapa jemaah sekalian? Karena seperti yang kita ketahui ya, hidup ini tetap berjalan. Ya Pak ya. Bagaimanapun keadaan kita, bagaimanapun cuaca dalam hidup ini, ya, yang mana hidup itu tetap berjalan. Waktu itu tetap berjalan. Nah, jadi sangatlah beruntung hamba-hamba yang memaksimalkan ya waktu-waktu ya dalam kehidupan ini. Sebaliknya sangat rugi gitu kan ya kalau kita kurang perhatian dengan waktu-waktu yang sangat berharga tersebut. Imam Hasan Al-Basri beliau pernah berpesan, ya bena Adam, apa kata beliau? Ya bena Adam, innama anta ayyamun, ya kullama dhahaba yaumuka dhahaba ba'duka, ya kullama dhahaba yaumuk dhahaba ba'duk. Jadi beliau berpesan, Imam Hasan Al-Basri beliau berpesan kepada kaum muslimin, apa maksudnya? Ya bena Adam, wahai manusia sekalian, anak Adam, innama anta ayyamun, sesungguhnya kamu itu adalah hari-hari yang berlalu. Kita ini semuanya ya seperti apa Pak? Hari-hari yang berlalu atau waktu-waktu yang berjalan. Artinya kita itu enggak diam. Ya ternyata kita itu tidak diam, berjalan. Subhanallah. Terus kata beliau, kullama dhahaba yaumuka dhahaba ba'duka. Ya. Maka setiap hari kamu berjalan, ya setiap berjalannya hari-hari kamu itu artinya apa? Dhahaba ba'duka. Itu artinya apa? Sebagian dari kehidupan kita itu pun juga
juga berjalan. Setiap hari kita berlalu setiap hari-hari ya yang kita lalui itu berlalu, itu artinya apa? Kita pun ya juga berlalu seperti hari-hari tersebut. Artinya apa? Memang subhanallah. Ya, sebagai pengingat bahwa sangat penting sekali untuk memanfaatkan waktu-waktu ya. Agar apa? Agar kita menjadi hamba yang bermanfaat atau hamba-hamba yang istilahnya bahagia insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah, itu hadis ya. Hadisnya itu singkat sekali ya, subhanallah. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Berikut jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada air, Pak? Berikut An Umar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yus'alu ar-rajulu fi ma daraba imra'atahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba itu tidak ditanya terhadap apa? Terhadap perbuatan dia, terutama ketika dia daraba imra'atahu. Jadi ini ada kasus ya. Seorang hamba itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ditanya, makasih Ustaz. Seorang hamba, seorang laki-laki itu tidak ditanya atau tidak perlu ditanya kalau dia apa? Dalam hadis ini fima daraba imra'atahu. Kalau dia memukul istrinya. Nah, ini jamaah sekalian. Jadi menurut hadis Nabi SAW, seseorang itu tidak ditanya atau tidak perlu ditanya secara detail kalau dia itu apa? Memukul istrinya. Apa maksud dari hadis ini? Sebenarnya hadis ini apa ya? Dia diletakkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam bab Al-Muraqabah. Jadi seorang suami ya itu dalam Islam itu dia nggak perlu ditanya Pak. Ditanya tentang apa? Tentang dia memukul istrinya. Maksudnya apa ini? Ya boleh jadi ya si istri itu pernah dimarahi atau pernah dipukul ya oleh suami karena beberapa sebab ya kan? Misalnya tentang urusan kasur, atau tentang misalnya si istri itu lalai-lalai dalam sholat misalnya, itu pernah dipukul oleh suami. Tetapi ketika suami memukul dalam hal-hal ini Pak ya, karena sebab-sebab tadi dalam Islam itu dia la yus'alu, enggak perlu ditanya ya. Kenapa? Nah, karena ini yang pertama ya, hadis ini yaitu berkaitan dengan apa? Dengan rahasia-rahasia dalam kehidupan berkeluarga itu enggak perlu untuk disampaikan keluar. Nah, memang dalam syariat enggak perlu untuk ditanya itu apa? Agar tidak nyebar-nyebar keluar. Tetapi ya sebenarnya maknanya juga si suami itu dalam Islam dia dianjurkan sekali ya, sekalipun dia dalam syariat tidak perlu ditanya detail ya, tetapi dia dianjurkan untuk selalu muraqabatullah. Gitu dia. Di satu sisi dia diberi kelonggaran ya, tidak ditanya kalau dia pernah memukul si istri gitu kan, karena misalnya lalai apalah gitu ya, enggak perlu ditanya kata Nabi. Tetapi di sisi lain ya, dia dianjurkan untuk selalu muraqabatullah. Artinya juga enggak boleh sewena-wena. Jangan sampai karena dia menurut hadis ini enggak perlu ditanya secara detail,
pernah mukul atau tidak, kemudian dia sewena-wena, itu nggak bagus, gitu loh. Tetapi yang bagus itu atau maksud dari hadis ini adalah apa? Dia tidak perlu ditanya kalau dia pernah mukul istri, gitu kan, dengan sebab-sebab tadi. Tetapi di sisi lain, ya kalau memang nggak perlu mukul, itu maksudnya Pak. Kalau memang tidak perlu, ya jangan sampai mukul. Karena mukul itu ya termasuk hal yang tidak baik juga. Ya tentulah kalau suami yang selalu merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala, muraqabatullah, insyaallah nggak sampai mukul-mukul sampai melukai lah gitu. Dan memukul pun dalam Islam ada tingkatan-tingkatannya, adab-adabnya. Jangan sampai mukul ini ya, mukul wajah sampai cacat, itu nggak bagus. Nah, tetapi ya dalam penjelasan hadis ini apa? Kalau ya perkara kehidupan keluarga itu sudah dihadapkan kepada pengadilan, ya ini dia ya penjelasannya, ya walakin idza rufi'atil umur ilal qada'i. Nah, itu catatannya Pak ya. Kalau memang perkara dalam rumah tangga itu sudah dibawa ke pengadilan, nah, maka di saat ditanya di pengadilan untuk berhujah dan lain-lain, maka itu diperbolehkan ya menanyakan si suami tadi. Tapi kalau belum sampai ke pengadilan, dalam hadis ini nggak perlu untuk ditanya, terutama kalau si istri tersebut dipukul karena sebab-sebab yang sangatlah wajar. Itu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya hadis-hadis yang kita bacakan tadi itu berkaitan dengan muraqabatullah, selalu merasa dipantau. Muraqabah ya, dipantau. Raqaba yuraqibu muraqabatan ya, artinya selalu merasa dilihat oleh Allah, diperhatikan oleh Allah, dipantau oleh Allah. Dengan begitu seorang hamba atau setiap hamba itu pastilah akan berbuat atau bertingkah laku sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sang Khalik kita. Alhamdulillah, hadis-hadis tentang muraqabatullah sudah selesai ya kita baca. Baik, berikutnya kita masuk bab yang baru. Ya, bab muraqabatullah sudah selesai. Berikutnya yaitu bab at-taqwa. Bab at-taqwa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa tuqatih, yaitu sebenar-benar bertakwa. Atau istilahnya bertakwalah kita itu dengan takwa yang hakiki. Atau juga yang bisa dipahami yaitu bertakwa 100%. Nah, tetapi ya kalau kita merujuk ya, dalam Al-Quran, ayat tentang bertakwa, sebenar-benar bertakwa ini hanya satu ini saja. Dalam ayat-ayat yang lain tidak ada kata-kata sebenar-benar bertakwa itu, Pak. Ya, dalam ayat-ayat yang lain kita temui fattaqullah wattaqullah gitu Pak ya, bertakwalah secara umum. Tapi kalau ayat ini haqqa tuqatih. Haqqa tuqatih itu sebenar-benar bertakwa. Atau kalau boleh kita pahami bertakwa 100%. Dan kalau ditanya bisa enggak kita bertakwa 100% itu Pak? Bisa enggak Pak? Kita hamba-hamba yang biasa ini. Ya, disimpulkan oleh para ulama enggak mungkin. Ya, kita hamba-hamba yang biasa-biasa ini Pak, jemaah sekalian, enggak mungkin akan mampu untuk bertakwa 100%. Berarti ya bertakwa 100% itu bisa dipastikan siapa?
yaitu para nabi dan rasul saja. Para nabi dan rasul yang bisa bertakwa 100%. Para sahabat bisakah? Tidak. Ya, bisa dikatakan enggak bisa, tetapi niat ada, gitu loh. Ya, para sahabat itu pengen bertakwa 100%. Ya, tetapi dalam realitanya ya karena memang posisi itu tidak sama. Ya, dengan para nabi dan rasul, tetap saja para sahabat pun juga ada kekurangan dan kekurangan. Apalagi kita. Nah, karena nggak bisa kita ini untuk bertakwa 100%, lalu ada firman Allah berikutnya. Nah, itu dia yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi. Beliau menukilkan kalau yang 100% tadi haqqa tuqati itu adalah surat Ali Imran. Berikutnya waqala ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Nah, ini dia. Untuk kita hamba-hamba Allah yang sederhana ini, ya kita diperintahkan untuk bertakwalah kepada Allah semampu kita, Pak. Nah, gitu, semampu kita. Dan itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ada usaha untuk bertakwa kepada Allah, ya. Sudah ingin ada niat untuk bertakwa, kemudian berusaha untuk bertakwa, kemudian kita jatuh misalnya, kita lalai misalnya, itu hal yang wajar karena memang kita ini adalah hamba-hamba yang biasa. Gitu. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup di sini dulu ya kajian kita hari ini. Ya, kita sudah memulai bab at-taqwa, yaitu ayat-ayat Allah yang dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi. Ya, kita sudah bacakan 2 ayat di sini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Berikutnya apa jamaah sekalian? Fattaqullaha mastata'tum. Ya, kenapa ayat ini diturunkan atau dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Di antara hikmahnya itu tadi, ya. Bisa dikatakan kalau kita hamba-hamba Allah yang biasa ini, ya, berat untuk bertakwa 100% haqqa tuqatih, makanya semampu kita mastata'tum. Semoga pertemuan atau kajian hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat untuk kita. Pesan-pesan yang ada dalam Al-Qur'an, pesan-pesan yang ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam semoga bisa kita pahami dan bermanfaat bagi kita, bagi keluarga kita dan bagi lingkungan yang ada di sekitar masjid ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalam.